sekolah minggu pada pagi hari ini. Sekarang kita ibadahnya masih online dan sekarang kita mau mulai. Yang pertama ini nyanyi Guaro. Selanjutnya kita mau nyanyiin lagu Jalan Serta Yesus. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan tadi kita mau nyanyi lagu Ku Ada Sebab Ku Ada.
dalam doa. Kata sudah Bapa, terima kasih Bapa karena Kau telah membuat kami pada hari ini. Sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan supaya kiranya firman Tuhan dapat menjadi dalam kehidupan kami. Dalam Yesus, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Ya, gimana kabarnya? Yang pasti baik-baik aja, sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik, dimanapun kita berada. Kita mau serahkan semuanya sama Tuhan Yesus. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Pasti adik-adik pernah dengar cerita ini beberapa kali mungkin, atau udah lama. Ya, Cici mau cerita lagi tentang cerita Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa ini. Yuk kita mau dengerin ceritanya. Di suatu daerah tempat orang gerasa, ada seorang yang dirasuki oleh roh jahat. Orang itu menjadi jahat. Orang-orang di tempat itu mengikatnya dengan rantai, tetapi ia sangat kuat dan selalu memutuskan rantai yang diikat padanya. Jadi orang-orang tidak berani mendekatinya. Nah, jadi kita kasihan ya ngelihat orang ini seperti orang gila ya. Kalau sekarang ini orang gila kan juga ditakutin ya, karena kalau deket-deket takut dia pasti kayak kita dijahatin gitu loh, ya kan? Nah, orang ini dirasukin sama roh jahat. Jadi semuanya yang ada di situ pada takut sama orang ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-murid pergi ke tempat orang gerasa itu dengan perahu. Begitu Tuhan Yesus turun dari perahu, orang yang dirasuki roh jahat itu berlari menuju Tuhan Yesus. Tetapi ketika ia sampai, ia langsung sujud menyembah Tuhan Yesus. Nah, si orang gerasa ini nih yang dimasukin roh jahat, dia udah takut pas ngelihat Tuhan Yesus datang. Dia sujud karena dia takut ya, dia dimustahkan gitu sama Tuhan Yesus. Jadi dia menyembah Tuhan Yesus. Ia mengenal Tuhan Yesus, jadi ia memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Anak Allah yang Maha Tinggi dan memohon agar ia jangan disiksa. Tuhan Yesus bertanya siapa nama roh jahat itu dan mengatakan namanya adalah Legion, karena ada banyak roh jahat yang memasuki orang itu. Jadi di dalam tubuh orang gerasa ini nih, orang yang kerasukan roh jahat ini, itu ternyata gak cuma satu loh roh jahatnya, di situ ada banyak. Jadi orang-orang juga pada takut untuk deketin si orang yang kerasukan ini, karena dia setiap hari itu siang dan malam ia berkeliaran di pekuburan dan ia berteriak-teriak memukuli dirinya sendiri. Jadi orang-orang gak ada yang berani deketin nih orang yang kerasukan ini, ya kan, karena takut melukai orang lain. Tapi setelah melihat Tuhan Yesus, dia merasa Tuhan Yesus itu Maha Tinggi, dia adalah Anak Allah ya. Tuhan Yesus kemudian menyuruh roh jahat yang banyak itu keluar dari orang yang dirasuknya. Sebagai gantinya, mereka dimasukkan ke dalam babi-babi yang berjumlah 2000 ekor. Sekitar 2000 ekor ya, banyak banget. Ketika roh-roh jahat itu masuk, babi-babi itu menjadi liar dan jatuh ke jurang kemudian mati. Jadi roh jahat itu masuk ke dalam babi dan menyebabkan babi-babi itu mati ke dalam jurang, ke dalam danau itu. Orang yang menjaga babi-babi itu menjadi takut dan berlari untuk memberitahukan kepada orang-orang lain. Ketika mereka datang dan melihat bahwa orang yang dirasuk roh jahat itu telah sembuh, mereka semua menjadi takut dan meminta Yesus untuk pergi dari tempat itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus dan murid-murid pun pergi dari Gerasa. Ketika orang yang telah sembuh itu mau ikut, Tuhan Yesus menyuruhnya pulang dan menceritakan kepada orang tentang apa yang dialaminya. Ia pulang dan menceritakan semuanya sampai ke kota-kota di Dekapolis. Jadi di sini diceritakan bahwa Tuhan Yesus ingin si orang yang udah sembuh ini, orang gerasa yang dirasuki roh ini, menceritakan betapa baiknya Tuhan Yesus, karena dia udah sembuh, dia udah disembuhkan, roh-roh jahatnya sudah keluar dari tubuhnya, dan dia disuruh menceritakan mukjizat yang Tuhan kasih ke hidup dia.
Gitu loh adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga harus saling mengingatkan, untuk kita juga saling menceritakan apa yang Tuhan Yesus berikan untuk hidup kita, kebaikan apa yang Tuhan Yesus lakukan, ya kan? Adik-adik juga harus rajin sekolah minggu, baca firman Tuhan, muji menyembah Tuhan, ya kan? Jadi dan juga di sini dibilang kita juga jangan takut sama roh-roh jahat. Kita punya Tuhan Yesus yang maha tinggi. Pasti legion ini yang roh jahat ini ketemu Tuhan Yesus saja dia langsung sujud menyembah. Ya kan? Berarti dalam nama Tuhan Yesus kita serahkan semuanya ke tangan Tuhan, karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang dahsyat. Ya adik-adik, sekian cerita Cici pada hari ini, biar kalian juga bisa belajar untuk tetap menjadi anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang luar biasa, bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Yuk sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, mujizat yang Kau berikan Tuhan, Kau yang selalu melingkupi hidup kami Tuhan. Kiranya Kau Tuhan selalu ada Tuhan di dalam hati kami, menjaga menyertai hidup kami Tuhan. Sebentar kiranya kalau kami ingin beraktivitas kembali, pimpin kami dimanapun kami berada, jaga sertai Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk tetap setia, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kasih-Mu, penyertaan-Mu melingkupi hidup kami Tuhan. Dan juga Tuhan, ampuni Tuhan jika perbuatan kami ada yang kurang berkenan Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai, menjaga, mengampuni semua dosa yang kami lakukan Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Oke, shalom adik-adik, bye-bye.